Halo Sobat Baku Hantam, selamat datang kembali di Weekly ID dengan Bang El di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai profile leader SWOT dari generasi ke generasi. Dan yang akan saya bahas kali ini adalah generasi baru, di mana ini mengambil referensi dari High and Low Final Mission dan juga movie High and Low The Worst. Akan ada beberapa teori mengenai leader SWOT versi saya. Dan oke, tanpa berlama-lama lagi, mari putar dulu intronya. Seperti biasa, saya akan memulai dari Sano Rengokai yang masih dipimpin oleh Cobra. Dan lagi-lagi, mungkin ini ketiga kalinya saya bilang begini. Di movie Final Mission, Cobra sempat mengalami penurunan mental yang begitu parah. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah beberapa anggota Sano dan juga beberapa properti keluarga mereka yang menjadi korban dari keganasan Koryu Group. Dan yang kedua adalah meninggalnya Smokey. Dua kejadian tersebut membuat Cobra sadar kalau mereka memang melawan kelompok yang berada di luar jangkauan mereka. Tapi syukurlah ada Kohaku yang memberi ceramah no jutsu pada Cobra dan akhirnya Cobra pun kembali ke jalan setan. Maksud saya ke jalan yang benar. Memang sih pada awalnya Cobra begitu yakin bisa mengalahkan Koryu. Dia berubah menjadi assassin dan menyerang beberapa anggota Koryu secara terpisah dan diam-diam. Tapi naas karena dia terlalu berambisi, akhirnya dia pun bisa ditangkap dan disiksa di sarang Koryu. Untunglah ada Kohaku dan kawan-kawan yang berhasil menyelamatkan Cobra kala itu. Kalau enggak ya pasti cerita High and Low tidak akan menarik lagi dong. Hal yang membuat saya begitu kagum dengan Cobra adalah ketika dia menghentikan Kimitatsu Kurosaki seorang diri. Memang tidak ditampilkan apakah mereka berduel atau tidak, tapi menghentikan salah satu presiden Koryu sendirian itu merupakan tindakan yang gila cuy. Patut banget diacungi jempol. Untuk Sano Rengokai saya tidak memiliki teori apakah Cobra akan mendapatkan pengganti atau tidak. Jadi ya kayaknya cukup sampai di sini aja deh. Berikutnya adalah White Rascals yang masih dipimpin oleh Rocky. Setelah mendapatkan panggung yang begitu besar di movie kedua End of Sky, pada movie Final Mission Rocky nyaris tidak mendapat sorotan. Tapi ada hal menarik mengenai Rocky yang sudah saya bahas di video ini. Silahkan bagi kalian yang belum menonton untuk menonton video itu juga. Karena terdapat informasi yang sebenarnya juga masih berupa teori. Jadi kalau ada salah informasi mohon untuk dikoreksi ya. Dan di era ini kepribadian Rocky masih sama seperti season-season atau movie sebelumnya. Dia selalu mengatakan tugasnya adalah untuk melindungi wanita sebagai kedoknya untuk berbuat baik. Di ending movie juga diperlihatkan scene di mana Rocky akhirnya mendapat tempat baru untuk menjalankan bisnisnya. Ya itu karena tempat sebelumnya itu dihancurkan oleh Koryu. Terlepas dari bisnis yang dijalankan oleh Rocky, saya pribadi memang merasa kalau Rocky benar-benar mengayomi wanita-wanitanya dengan sangat baik. Mereka benar-benar dijaga dari kekerasan para pria. Dan terlepas dari perbuatannya di season 1 atau era yang saya bahas sebelumnya, di mata saya sendiri kepribadian Rocky yang melindungi wanita-wanita itu cukup keren. Untuk saat ini saya juga tidak memiliki teori apakah Rocky akan memiliki pengganti atau tidak. Berikutnya adalah Oyakoko yang pada era ini adalah akhir dari kepemimpinan Murayama. Tapi sebelum saya masuk ke teori, saya akan berikan dulu profil singkat dari Murayama pada era ini. Di era ini, menurut saya Murayama benar-benar mengambil keputusan yang sangat bijak, di mana dia mendeklarasikan pada siswa penuh waktu kalau mereka tidak boleh terlibat dalam kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan SWOT. Itu artinya mereka harus bisa menyelesaikan masalah mereka masing-masing. Di mata saya, ini merupakan tindakan yang cukup tepat. Mengingat beberapa pentolan yang masuk itu akhlaknya rusak semua. Dan pasti akan sangat merepotkan kalau mereka terlibat dalam pertarungan yang melibatkan seluruh SWOT. Dan pasti bukannya membantu tapi malah memperkeruh. Tapi meski begitu, pada pertarungan melawan Kidra, Murayama tetap membantu dalam perang, bahkan melawan ketua dari Kidra. Ya, entah dia ini nganggur dan belum dapat kerjaan, atau emang dia ini peduli pada anak-anak penuh waktu, saya juga bingung untuk menebak yang mana. Kemudian di ending movie The Worst, Murayama memutuskan untuk keluar dari Oyakoko. Dia bukan lulus ya, tapi memilih untuk mengundurkan diri. Koreksi kalau saya salah, oke? Dan sampailah di saat yang berbahagia di mana saya akan menyampaikan teori mengenai siapa kandidat pemimpin dari Oyakoko selanjutnya. Kandidat yang terpikirkan oleh saya adalah Todoroki. Halo bang, bukannya Fujio yang lebih cocok? Saya awalnya juga berpikiran begitu, tapi setelah melihat kelakuan ini bocah, saya jadi ragu kalau Oyakoko dipimpin oleh Fujio. Karena sifat Fujio sendiri masih kekanak-kanakan dan terlalu ceroboh kalau harus dijadikan leader dari Oyakoko. Dia punya akhlak yang buruk dengan selalu penasaran bahkan menantang orang yang kuat.
Dan coba cukup kalian bayangkan saja jika dalam rapat SWORD selanjutnya dia malah cari gara-gara dengan leader SWORD yang lain. Kenapa saya bisa berpikiran seperti ini? Yang pertama, meski perang dengan Hosen sudah sangat terlihat jelas kalau Oyakoko penuh waktu kalah telak dari Hosen, ini bocah tetap nantangin si Sachio. Dan percakapan ini adalah buktinya. Dan yang kedua adalah ketika dia dengan sangat berani pergi ke Suzuran hanya karena ingin melihat sosok Lau. Padahal kalian para fans Crow Series pasti tahu kalau pergi berkunjung ke sekolah di kota Towarushi itu merupakan hal yang cukup tabu. Karena kalau datang ke sekolah di kota Towarushi, entah itu Suzuran, Hosen, Kawada, dan lain-lain, itu dianggap sebagai tantangan dan bukan sebagai kunjungan. Dan untuk itulah saya lebih memilih Todoroki. Memang benar dia tidak bisa menyatukan seluruh siswa penuh waktu, tapi Bang El merasa kalau Todoroki punya dukungan penuh dari siswa-siswa paruh waktu. Katakanlah ini sebuah teori yang membawa pasukan untuk menjemput Murayama, Seki, dan juga Furuya di movie High and Low yang pertama itu Todoroki. Meskipun saya yakin beberapa siswa paruh waktu sebenarnya juga ada niatan untuk menjemput Murayama, hanya saja mereka kurang dorongan semangat, dan disinilah Todoroki berperan sebagai komando ketika Murayama tidak ada. Todoroki juga dihormati oleh anak-anak paruh waktu yang juga bisa kalian lihat di movie yang pertama. Di mana ketika Todoroki masuk ke dalam kelas paruh waktu, semua yang ada di sana seketika berdiri sambil memanggil nama Todoroki. Mungkin di antara kalian akan ada yang berpikir kalau siswa paruh waktu mewaspadai apa yang akan dilakukan oleh Todoroki. Tapi kalau kalian perhatikan nada bicara dan ekspresi muka Furuya, dia tidak menunjukkan kalau harus mewaspadai kehadiran Todoroki. Alasan lain kenapa saya lebih memilih Todoroki adalah karena sejak kalahannya yang kedua dengan Murayama, saya merasa Todoroki bisa bersikap lebih tenang dari sebelumnya. Memang sih ada kemungkinan kalau beberapa anak penuh waktu kurang setuju jika Todoroki menjadi leader dari Oyakoko. Tapi, saya rasa nggak ada masalah dengan hal tersebut. Sekarang coba kalian perhatikan Murayama. Selama di movie End of Sky dan juga Final Mission, Murayama tidak melibatkan siswa penuh waktu sama sekali. Ia bisa mengatasi dan ikut membantu perang SWORD hanya dengan siswa paruh waktu saja. Dan saya rasa Todoroki juga bisa melakukan hal ini suatu hari nanti. Selain teori ini, saya juga punya teori lain mengenai leader Oyakoko selanjutnya, yaitu akan ada siswa baru yang masuk di Oyakoko paruh waktu. Kenapa bukan penuh waktu, Bang? Karena penuh waktu hanya bertahan selama 3 tahun. Maksud saya nggak lucu dong kalau leader Oyakoko selalu berganti 3 tahun sekali, atau mungkin bahkan 1 tahun sekali. Karena tidak mungkin anak yang baru masuk di kelas 1 bisa menjadi leader dari Oyakoko. Setidaknya mereka harus kelas 2 atau mungkin kelas 3. Kalau kalian bingung, anggap saja Fujio atau Todoroki menjadi leader Oyakoko saat ini. Dan posisi mereka saat ini kan di kelas 3. Hanya tinggal beberapa bulan lagi mereka sudah lulus. Dan ketika mereka lulus, mau nggak mau leader Oyakoko harus diganti lagi kan? Inilah alasan kenapa saya bilang leader dari Oyakoko haruslah siswa paruh waktu. Bukan dari segi kedewasaan ataupun kekuatan, melainkan dari segi masa jabatannya yang bisa diperpanjang. Oke? Berikutnya adalah Root Boys yang pada era ini juga menjadi akhir dari kepemimpinan Smokey. Dan sebelum masuk ke teori, saya akan menceritakan secara singkat juga mengenai Smokey. Karena di akhir kepemimpinannya ada momen yang epic banget dari sosok Smokey. Pada movie Final Mission, penyakitnya diderita oleh Smokey semakin parah. Bahkan sampai membuat kedua bola mata dan rambutnya berubah menjadi putih. Tapi ini tetap tidak mengurangi karisma dari Smokey. Justru dia terlihat lebih berwibawa ketimbang sebelumnya. Dia tidak lagi mudah terbawa emosi, dia menjadi lebih tenang meski keadaan Momegai kala itu benar-benar berantakan. Smokey menyadari kalau Momegai sangat sulit untuk dilindungi. Terlebih lagi, sepertinya Smokey sadar kalau ada yang tidak beres di Momegai yang bisa kalian lihat di part 2 sebelumnya. Dengan keadaannya tersebut, Smokey memberikan petuah kalau mereka harus keluar dari Momegai secepat mungkin. Tidak perlu memperdulikan mengenai tempat atau apapun. Selama mereka masih bersama, mereka bisa hidup di mana saja karena mereka adalah keluarga. Mantep banget cuy kata-katanya. Terharu saya dengarnya. Tapi naas, Smokey harus tewas di tangan Iemura Group, bahkan di tangan rekannya di masa lalu. Bagi kalian yang menanyakan siapa orang ini, dia adalah Nikaido dari Iemura Group. Tapi dari percakapannya dengan Smokey di Momegai, saya bisa menarik kesimpulan kalau Nikaido dulu pernah tinggal di Momegai dengan nama Kai. Dan tentu saja dia juga merupakan anggota dari Root Boys kala itu. Dan lagi, dia bukan kakak dari Shion, melainkan Shion hanya mengagumi Kai atau Nikaido sebagai sosok kakak saja.
Ya, seperti Lala dan Smokey, meski mereka bukan saudara kandung, tapi mereka sama-sama menganggap dirinya adalah kakak dan adik. Sebelum Smokey tewas, dia memasrahkan tanggung jawab penduduk Mumegai pada Takeshi. Tapi setelah saya lihat ulang secara keseluruhan, sepertinya Root Boys tidak membutuhkan seorang pemimpin. Karena mereka ini berbeda dengan Oyakoko, Sano, White Rascals, ataupun Darumaika, di mana mereka memiliki prinsip dan ideologi yang sama, yaitu melindungi keluarga mereka, penduduk Mumegai. Jadi saya rasa sosok pemimpin kurang berpengaruh di Root Boys. Tapi pendapat saya pribadi, sosok Pila yang lebih cocok menjadi pemimpin ketimbang Takeshi. Entah kenapa saya lebih menyukai Pi yang terlihat lebih dewasa dan sangat sigap saat melakukan perintah dari Smokey. Dan yang terakhir adalah Darumaika yang pada era ini masih dipimpin oleh Norihisa Hyuga. Sama halnya dengan Rocky, di movie kali ini dia tidak banyak mendapat sorotan, bahkan scene Norihisa bertarung saja sampai gak ada loh. Emang saya merasa makin kesini Darumaika semakin dianaktirikan, padahal banyak yang masih belum kita ketahui tentang mereka. Seperti alasan mereka membuka tempat perjudian dan profil beberapa anggota baru yang tiba-tiba muncul di High and Low End of Sky. Padahal awal kemunculan mereka cukup membuat heboh karena seperti mendeklarasikan perang kepada seluruh Sword. Tapi malah makin kesini makin tidak mendapat sorotan sama sekali. Dan juga scene dimana Hyuga bertarung versus 1 belum pernah ada yang se-epic Cobra versus Murayama atau Jesse, Rocky versus Ranmaru, Murayama versus Todoroki atau Cobra, dan Yamato versus Smokey. Benar-benar seperti dibuat hanya untuk melengkapi huruf D di akhir kata Sword saja. Jadi saya sangat berharap pada movie atau series selanjutnya Darumaika diberikan panggung yang lebih besar. Ada kalimat epic yang saya dapatkan dari ucapan Norihisa saat berkumpul dengan anggota Sword yang lain, yaitu, lagi pula semua orang akan mati. Kamu mungkin juga menikmati hidupmu dengan melakukan apa yang kamu inginkan. Wow, benar-benar kalimat yang menunjukkan apa itu kebebasan yang sesungguhnya. Dan memang gak banyak yang bisa saya bahas mengenai Norihisa di era ini. Tapi saya masih cukup yakin kalau Norihisa tidak akan digantikan oleh orang lain di era selanjutnya. Oke, akhirnya part 3 ini selesai. Apabila di antara kalian ada yang kurang setuju atau ingin menambahi teori saya mengenai apa yang sudah saya sampaikan, tulis saja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai sekarang. Bye-bye.